Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi 'amma al-huda sabaqa al-'awalima fil wujudi bi asriha فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سعددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجب بدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para masyayikh, para asatidah, para sepuh, para kiai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Fadilatul Ustaz Kiai Ahmad Lutfi Syukran. Kita doakan semoga beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, dimurahkan rezekinya, amin, diangkat derajatnya, amin. Begitu pula pengurus NU Ranting Desa Sawangan, Haji Slamet Saiful Bahri, dan Bapak Kepala Desa Sawangan Bapak Muhammad Ali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin hadirat, para santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Fitrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan untuk para santri, putra dan putri, semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-anak yang taat kepada Allah. Anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak yang taat kepada guru. Anak-anak yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan penghujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita menyambut datang bulan Ramadan, yaitu dengan sambutan yang begitu cerah, sambutan yang mendapatkan kebahagiaan, kebajikan, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memetik hasil daripada perjuangan antum selama di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan-bulan sebelumnya. Anda telah memperjuangkan diri Anda untuk mengambil hasilnya tersebut di bulan Ramadan. Saya katakan kenapa? Di bulan Ramadan waktunya mengambil hasil, memetik perjuangan Anda ketika di bulan Rajab. Saudara Rasulullah SAW, benar apa yang telah dikatakan Nabi Muhammad. Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan untuk umatku. Ada apa? Di bulan Rajab Allah, Rasulullah mengatakan bulannya Allah. Karena di bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, wajibkan untuk beribadah, wajibkan kepada kita untuk selalu meminta, memohon kepada Allah, bermunajat. Makanya kita di bulan Ramadan banyak-banyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, berilah kasih sayang kepadaku ya Allah, dan ampunilah aku. Kemudian kita banyak berpuasa. Setelah berpuasa di bulan Rajab, itulah bulannya Allah, kita meminta kepada Allah. Di bulan Sya'ban, kata Rasulullah, syahri, bulanku. Ternyata para ulama mengatakan di bulan Rajab tersebut adalah syahruz zar'i, bulan untuk menanam, bercocok tanam. Ketika kita menanam, dibutuh dengan siraman, yaitu syahrus saqi, untuk menyiram. Jadi buah, pohon, kalau ingin berbuah, dia harus disiram. Disiramnya kapan? Di bulan Sya'ban. Dengan apa? Dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena di bulan Sya'ban turun ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena di bulan Sya'ban turun ayat suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, keagungan, keberkahan berkat Nabi Muhammad, dikhitab, disampaikan oleh Allah. Kalian orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini waktunya menyiram, kita disuruh banyak-banyak membaca salawat. Kenapa di bulan Sya'ban? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kok dibilang itu bulanku? Iya. Kenapa tidak di bulan Muharram? Bulan Muharram Asyurul Hurum, bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh. Terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu banyak sehingga disunnahkan untuk berpuasa. Dan di situ hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi di bulan Sya'ban ternyata rahasia tersebut, di bulan Sya'ban turun ayat suci Al-Quran. Nah, ayat tersebut menyatakan kita disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad. Seandainya kita disuruh wajib untuk membaca selawat, itu adalah suatu hal yang wajib, harus. Tapi Allah tidak mewajibkan. Tetapi kita harus mengetahui rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena yang memerintahkan Allah, yang menyatakan yang pertama kali Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Allah yang memerintahkan, dan Allah yang pertama kali membaca selawat. Dan kemudian seluruh para malaikatnya, baru kita mendapatkan keberkahan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita di bulan Sya'ban disuruh banyak-banyak membaca salawat. Alhamdulillah kita daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya dari masyarakat Nahdlatul Ulama Al-Asy'ariyah, di sini kita sering-sering membaca salawat, memuji kepada Nabi Muhammad, menyampaikan lantunan qasidah-qasidah untuk Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Yang alhamdulillah masyarakat di sini di pondok pesantren ini semuanya antusias dengan membaca salawat. Sampai sekarang ini jam 10:30 semuanya nggak ada yang bergerak. Ini saya tadi udah berangkat dari rumah. Sebenarnya saya dari subuh belum tidur, belum istirahat. Keliling ke rumah Walidati, ke rumah Umi, kemudian kunjungan-kunjungan di Jakarta. Jam 12 saya masih di Jakarta bawa mobil sendiri sama keluarga, sama istri. Cuman berdua sampai di Pekalongan langsung ngajar di Masjid Jami. Sampai di Masjid Jami dijemput langsung sama panitia. Habib jangan lupa di Sawangan, Masya Allah. Akhirnya saya pakai baju tebal deh. Ini biasanya baju kalau dipakai di Mekah ketika musim dingin. Jadi kalau baju berwarna biasanya dipakai ketika musim dingin. Musim dingin di Mekah, dinginnya bukan main, apalagi di Madinah. Sampai 0 derajat, cuman nggak keluar salju. Sekarang sudah keluar salju di daerah-daerah seperti Abha, agak jauh sedikit dari kota Mekah. Nah ini alhamdulillah kok desa Sawangan ini ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah, tabarakallah, ini semuanya menikmati akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinginnya nggak terlalu dingin, tapi kayak pakai AC. Saya ngomong tadi, Masya Allah, ini AC ini bisa dikecilin nggak PK-nya? Yang kedua, saya masuk kamar mandi. Tadi baru datang, saya tidur di jalanan. Tidur di jalanan, makanya tadi agak pucat sedikit. Sampai tidur sebentar, masuk kamar mandi. Ibu-ibu baik banget. Masa air kolam dikasih es batu. Ini terlalu baik ini ibu-ibu masyarakat di desa Sawangan. Kita doakan semoga masyarakat desa Sawangan menjadi masyarakat yang barokah. Amin. Masyarakat yang selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, rezekinya, karunia-Nya. Nah, bulan Sya'ban, ternyata di bulan Sya'ban tersebut adalah bulan yang barakah, bulan yang penuh dengan kebajikan. Kita disuruh banyak-banyak baca selawat. Nah, orang kalau sering baca selawat, bulan ini buatan saya ke Jawa, buatan apa-apa Bu ya. Kita memang orang Jakarta, saya bingung. Kalau dibilang dari Pekalongan, Habib Abbas dari Jakarta. Tapi kalau di luar Pekalongan, Habib Abbas dari Pekalongan. Saya bingung, KTP-nya mana ini? Tapi alhamdulillah, kita di Pekalongan, sebenarnya saya asli Jakarta. Tetapi saya belajar di pesantren. Jadi diundang kalau di pesantren, saya tidak bisa nolak. Ini Habib Hashim, telepon. Habib tolong, Habib. Saya lagi di Jakarta, ditelepon. Gimana ditelepon? Habib ini buat pondok pesantren. Marhaba, siap. Kalau untuk pesantren, saya tidak bisa menolak. Karena background saya dari pesantren. Saya mulai dari kelas lulus SMP sudah di pondok pesantren di Jawa Timur. Pondok di Jawa Timur tidak lama, cuma sebentar, 8 tahun. Nah, saya kira mondok di Bangil di Jawa Timur itu 8 tahun, sudah lama. Sudah panjang. Belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar shoraf, belajar balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu arud, ilmu qawafi, tahsinul kitabah, tahsinul khutbah, al-insya, banyak yang bersangkutan dengan pelajaran bahasa Arab. Kemudian belum lagi dengan fikihnya, usul fikihnya, kemudian qawaidnya. Ini saya berbicara buat anak-anak santri karena ini lingkungan pesantren. Begitu juga untuk ibu-ibu, penguat pelajaran buat memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Nah, kemudian belum lagi belajar tafsir. Setelah tafsir, belum lagi dengan ulumul Qur'annya.
belajar hadis, belum lagi dengan mustalah hadisnya. Kemudian belum sirahnya, belum tarikhnya, belum tarikhul khulafa'nya, belum tarikh daripada Syarqul Awsat, belum thaqafahnya, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita bisa timba, kita pelajari di pondok pesantren. Nah, setelah belajar di pesantren selama 8 tahun, saya kira sudah lama mondok di sana. Di sini santri paling lama mondok berapa tahun? Yang paling lama berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Ada 10 tahun enggak? Belum ada? Nah, ini saya setelah 8 tahun di Jawa Timur, nggak taunya dipanggil untuk belajar lagi menuntut ilmu di kota Mekah. Saya tinggal di kota Mekah cuma sebentar, nggak lama. Saya belajar sama Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang fotonya banyak di mana-mana. Beliau termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Ulamanya para kiai, ulamanya para habaib, ulamanya para mufti, ulama seluruh dunia mengaji belajar sama beliau. Cuman alhamdulillah yang ngaji sama beliau di seluruh dunia, tapi yang mondok sama beliau, tinggal sama beliau cuman orang-orang Indonesia. Itu habaib-habaib dari Indonesia, dan kebanyakan juga ada putra kiai dan teman-teman yang bukan dari para habaib. Banyak, nggak banyak, muridnya cuma 50 orang, cuma 40. Nggak banyak, semuanya dibiayai mulai dari berangkat sampai pulang, mulai dari ongkos tiketnya, visanya, penjemputannya, tinggalnya, makannya, minumnya, kitabnya, kemudian sampai nanti kalau mau pulang diongkosi sama beliau. Semuanya biaya gratis dari beliau. Tapi ini setelah kita dites sama beliau, Al-Qur'annya, pendidikannya, pelajarannya, dan ada persyaratannya lagi. Persyaratannya harus mampu tinggal 10 tahun. Jadi saya tinggal di sana cuma sebentar, nggak lama, cuma 12 tahun setengah. Jadi 12 tahun setengah tinggal di kota Mekah, nggak pulang, nggak ketemu sama orang tua, nggak pernah izin. Ada nggak di sini santri selama 5 tahun nggak pernah pulang? Nggak ada. Setahun pulang berapa kali? Satu kali. Berapa kali setahun pulang santri? 1 kali. 5 kali. Itu kalau 2 kali aja sudah kebanyakan. Itu selama 12 tahun setengah di sana, nggak pernah pulang. Tapi alhamdulillah dihibur. Dihiburnya dengan apa? Ya bulan umrah. Kemudian kita tawaf. Setelah itu haji. Nah, alhamdulillah kita bisa haji 11 kali di sana. Menikmati berangkat ibadah haji bersama guru kami, sama orang tua kami. Jadi guru seperti orang tua, guru seperti ayah, bahkan melebihi daripada orang tua. Kita mengutamakan guruku daripada orang tua. Walaupun Anda anaknya ulama, Anda anaknya kiai, Anda anaknya orang besar, tapi aku lebih mengutamakan guruku daripada orang tua. Kata Imam Syafi'i, "Ufaddilu ustazi ala walidi wa innalani al-iddu syaraf. Fadaka marabbiru wa ruhu jawharun, wadaka marabbil jasad wal jasad min sadafi." Katanya aku lebih utamakan guruku daripada orang tuaku. Walaupun aku memiliki nasab, keturunan, anak yang mulia, anak keluarganya siapapun, tetapi aku lebih mengutamakan guruku. Karena guru yang telah mendidik ruh, yang telah mendidik akhlak, budi pekerti, mengenalkan diri kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti dikenal akhlaknya, kebaikannya, kebajikannya. Orang kalau meninggal yang dikenal apanya? Namanya, kemuliaannya, keberkahannya. Itu dari mana? Karena rohnya, bukan jasadnya. Kalau jasadnya ditanam. Tapi kalau yang mendidik jasad siapa? Orang tua. Orang tua
hanya mendidik jasad, melahirkan, membesarkan, ngasih makan, ngasih minum. Tetapi kalau pendidikan ruh yang mendoakan orang tua, yang mendoakan memberikan kebajikan kepada orang tua, sehingga Anda orang tua ketika di alam kubur diberikan mahkota, dikirimkan doa. Berkat siapa? Berkat anak-anak yang soleh dan soleha. Itu mereka tidak didapatkan kecuali dari seorang guru, dari seorang masyayikh, dari mereka para asatidzah, para guru. Jadi bersyukur. Anak-anak yang belajar di pondok pesantren itu adalah suatu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Mekah kita belajar, ada sedikit motivasi yang saya ingin sampaikan. Bagaimana caranya untuk belajar agar berhasil? Untuk mendapatkan keberhasilan, untuk mendapatkan keberkahan. Yang pertama, orang tuanya harus sabar. Kadang-kadang anak sudah mondok, orang tuanya yang pusing. Anak saya kapan pulang ya? Anak saya kapan saya mau kawinin ya? Kapan saya mengambil mantu ya? Biasanya begitu orang tua. Kebanyakan di sini mungkin pondok putra atau putri. Yang pondok putra kepengen buru-buru cepat pulang. Pengen pulang cepat jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi syekh, pengen punya uang, pengen cepat kawin. Biasanya begitu ketahuan. Nah, kita di Mekah juga begitu kadang-kadang, tetapi dinasehati. Itu saya mau pulang aja, izin 7 kali gak diizinkan. Semua macam-macam izin tidak diizinkan. Sampai yang terakhir saya izin, ya Ustadz, ya Buya, saya mau pulang. Ada apa? Terakhirnya Buya, saya sudah izin yang ke-7 kali. Saya mau ketemu sama orang tua saya, kangen. Oh, kangen sama orang tua Anda? Ya sudah, besok orang tuanya sudah datang kemari, nanti diumrohin. Berangkat umroh. Setelah itu orang tuanya suruh pulang. Nah, alhamdulillah sudah ketemu kan sama orang tuanya. Itu waktu itu tahun ke-11. Tapi orang tuanya pulang, orang tua kita pulang Umi. Nah, setelah 12 tahun setengah baru diizinin pulang. Itu pun kita kesian sama orang tua, akhirnya kita pulang. Nah, biasanya anak santri begitu, jangan pikirkan ingin mendapatkan, insya Allah anak pondok yang putra itu kalau pulang sudah berhasil biasanya dilamar. Bukan ngelamar tapi dilamar, dicari. Oh, ini anak santri, oh ini anak soleh. Orang-orang sekarang kebanyakan mau ngambil mantu buat anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang cinta sama Allah, yang taat sama Allah, yang rajin beribadah. Karena anak-anak sekarang sudah kebanyakan kenal handphone, kenal HP, kenal gadget, kenal setan gepeng. Ini pergaulannya. Walaupun dimanapun tempat dia sudah kenal yang namanya setan gepeng. Nah, jadi mereka lebih ingin mengambil anak pesantren. Anak pesantren nggak pernah yang namanya megang HP. Anak pesantren nggak pernah namanya nonton TV. Mereka kerjaannya Al-Quran, hadis, menghafal, khidmah, mengabdi, belajar. Itu anak-anak pesantren. Sampai pulang akhirnya barokah. Biasanya anak santri katanya ada 3 hal. Dawuhnya para ulama, dawuhnya guru-guru kita. Kalau ingin menjadi orang ahli ilm, menjadi orang pintar, idza aradtum al-ilm fa'alayka bil ilm. Kalau ingin menjadi orang ahli ilmu, fa'alayka bi ta'allum, maka dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Enggak ada orang langsung lahir alim, tidak ada. Apalagi mengatakan abah saya kiai, abah saya ustaz, oh abah saya habib, abah saya orang besar, nanti ilmu nurun. Al ilmu nurun. Dia salah baca. Ilmu itu adalah cahaya, tapi dibaca ilmu nurunin katanya. Oh enggak. Walaupun anaknya Nabi, tetap anaknya Nabi harus belajar. Gak ada orang yang langsung pintar, dia harus belajar. Ini yang pertama. Dan kemudian orang ahli ilm banyak, syaitan, iblis juga pintar, banyak. Lebih dari orang ahli ilm, orang yang namanya iblis, syaitan, jin itu lebih pintar. Tetapi bagaimana?
untuk mengemas biar alimnya tersebut menjadi alim yang soleh. Alaika bidzikri wal aurat wal ahzab, yaitu dengan zikir, dengan membaca wirid, membaca aurat dan membaca hizib. Itu apa? Dengan berdoa, meminta, memohon kepada Allah, ibadah, tahajud, duha, sholat sunnah, kemudian membaca wirid. Masya Allah, di pondok pesantren baca gak? Suruh baca. Kita kalau baca wirid mulai dari 2:30 sampai subuh. Itu dari sholat tahajudnya. Belum baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nggak banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, cuma 900 kali. Belum lagi nanti baca sholawatnya, belum lagi baca macam-macam sampai subuh, kemudian ngafalin Quran, menghafal Al-Quran. Di sana kita wajib menghafal Al-Quran. Nah, ini bagian daripada dzikir wal aurat. Nah, yang ketiga, kalau ingin mendapatkan berkah dari pondok pesantren, yaitu dengan khidmah, mengabdi kepada pondok pesantren. Mengabdinya dengan apa? Yang pertama kali pengabdian yang dilakukan oleh seorang santri adalah taat sama peraturan di pesantren. Kalau di pesantren nggak boleh bawa HP, jangan bawa HP. Kalau di pesantren nggak boleh keluar. Bayangin kita di pesantren di Mekah, itu kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan nggak pernah lihat jalanan. Di dalam kamar, kerjaannya kamar, perpustakaan, kelas, aula, lapangan, udah kerjaannya ke situ aja. Nanti tiap tahun alhamdulillah pergi haji. Nah, ini anak pesantren ngapain? Khidmah, mengabdi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget nanti kalau santri di pondok, loh kok anak saya disuruh nyapu ya, loh anak saya disuruh ngepel, suruh bersihin kaca. Itu adalah bagian daripada pengabdian seorang murid untuk mendapatkan keberkahan. Kami, anaknya para habaib, anaknya kiai, gus-gus, di sana disuruh ngapain? Itu saya pertama kali mondok disuruh baca selawat. Ayo, kalau mau mondok di sini harus bayar mahar, bayar uang pangkal. Harus bayar uang pangkal. Uang pangkalnya apa? Suruh baca selawat. Ayo, nanti baca salawat munjiat. Berapa banyak? Nggak banyak, cuma 5.000 kali. Setelah 5.000 kali, itu selama 3 hari. Kemudian teman saya disuruh lagi, ayo, ada lagi maharnya. Bayar apa? Dengan membaca salawat. Membaca salat al-fatih 50.000 kali. 50.000 kali. Untuk apa? Membersihkan hati. Makanya salawat ini adalah keberkahan. Santri kalau mau berhasil banyak baca salawat, tawassul kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Karena yang memerintahkan untuk beriman kepada Nabi adalah Allah. Yang menyatakan kita disuruh cinta kepada Nabi adalah Allah. Yang menyatakan kita disuruh mengikuti Nabi adalah Allah. Yang menyatakan kita disuruh berselawat kepada Nabi adalah Allah. Yang pertama kali, Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang pertama kali membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Anda kalau ingin mendapatkan keberkahan daripada baca selawat, Allah akan memberikan mukjizat, karamat. Kita kalau sering membaca selawat akan mendapatkan karamat, mukjizat di Nabi Muhammad. Ada cerita seorang ulama, saya nggak mau sebutkan pertama kali ulamanya tersebut. Dia adalah ulama dari Maghrib. Tahu Maghrib nggak? Tahu Maghrib? Samping Kali Bening. Maghrib ada di Maroko. Jadi Maghrib bahasa Arab, ini Maroko. Jadi Maroko al-Maghrib wal Masyriq. Kalau Masyriq itu bagian Syam, Palestina, Irak, Hijaz, Mekah, Madinah, itu Masyriq. Tapi kalau Maghrib, Maroko, Mauritania, Jazair, Libya, Tunis, itu namanya bagian-bagian Maghrib. Spanyol, dulu tempat-tempat Islam. Nah, di kota Maghrib sana ada seorang syekh, alim, allama. Beliau ini jalan-jalan ke kampung-kampung, berdakwah. Nah, kemudian dia ingin berwudu, ingin sholat, ingin minum. Ternyata subhanallah mendapatkan sebuah sumur. Nah, sambil di sumur tersebut dia ngelihat, ini saya mau ngambil air, gimana caranya?
Kok nggak ada timba, nggak ada kerekan, nggak ada tali, bagaimana cara ngambilnya? Bingung. Ditungguin, nunggu orang, ada yang bawain timba, ada yang bawa kerekan, ada yang bawa tali. Tungguin setengah jam, 1 jam, sampai 2 jam. Tiba-tiba ada anak kecil umur 4 tahun. Umur 4 tahun, kecil, anak perempuan. Kemudian mendekat bibir sumur. Dipegangin anak kecil, takut nyemplung. Takut mau loncat nanti, soalnya nggak ada air. Ini anak mau ngambil air. Gak taunya anak itu cuma ngapain, ngeludah. Sumbernya dulu kan. Namanya tafala fulu taflan. Yaitu tafala meludah tanpa mengeluarkan air ludah. Biasa kadang-kadang ada kiai doain biar anak saya sembuh sehat. Itu sama kiai didoain. Ludahin habis bacain Al-Fatihah disembur. Jangan dikasih ludah, cuy. Akhirnya jadi ludah nanti. Lah, biasa ini tafala fulu dilakukan oleh Nabi. Nah, ternyata setelah meludah itu airnya yang di bawah sumur itu naik airnya ke atas, sampai naik ke atas, sampai luber. Airnya banyak. Imam Syekh ini bingung, kok bisa ini anak seperti ini? Itu anak tersebut langsung minum, kemudian anak tersebut wudhu. Syekh ini melihat, Masya Allah, ini anak hebat banget, sakti. Anak-anak sini sakti, sama seperti anak Pekalongan. Anak Pekalongan itu kalau meludah, Masya Allah banjir. Habib Hashim wali, Masya Allah tinggalnya di jenggot, sekali meludah doain rob. Ini Masya Allah, ini dari mana? Kok bisa? Akhirnya imam ini langsung ngambil wudhu, dia minum. Masya Allah, ini kan mukjizatnya Nabi. Yang bisa begini adalah Nabi. Rasulullah itu kalau diajak ke kampung-kampung, itu semua anak-anak kecil pada ngikutin Nabi. Karena apa? Nabi itu kalau di jalan, itu wangi, semerbak. Wa idza marra fi tariqil burri fa'annahu qad marra fi. Rasulullah kalau sudah jalan di jalan-jalan, itu semua tahu, oh Nabi lewat sini. Oh Nabi lewat sini, wangi Rasulullah. Kemudian wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibu ayyaman wa inda ghayyar. Rasulullah kalau duduk di suatu majlis, kemudian Rasulullah pergi, itu wanginya semerbak berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Minyak wanginya selama tinggal. Minyak wangi yang paling bagus, yang paling hebat, kalah minyak wangi Spanyol. Wa inna yakun katatayyab. Rasulullah enggak pakai minyak wangi, tapi beliau wangi. Kita kadang-kadang duduk di majelis aja, berjam-jam keringatan keluar. Tapi Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi, Nabi Muhammad, segala sesuatu yang aib bagi kita, bagi Nabi adalah kesempurnaan. Semuanya sempurna Nabi Muhammad. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya adalah kesempurnaan. Tidak ada aib sedikit pun pada Nabi Muhammad. Tidak ada kejelekan pada Nabi Muhammad. Tidak ada kekurangan pada Nabi Muhammad. Itu orang semuanya senang sama Nabi Muhammad. Nah, kalau ada sumur yang kering, didoain sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah doakan. Ini sumurnya kering. Didoain sama Nabi Muhammad, langsung keluar air. Sumur yang airnya sedikit, jadi banyak. Berbeda, ada yang ngaku Nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Kenal gak? Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia kalau diminta doa, dia ngaku Nabi juga. Saya juga Nabi. Apa yang dilakukan Muhammad, saya juga punya. Nabi saingan. Ya Nabi Musailamah, tolong doain, ini air kering. Gak ada, airnya cuma sedikit, coba doain. Setelah didoain, kering. Kembalikan ini Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah sempurna. Nah, anak kecil ini kok bisa mendapatkan mukjizat seperti Nabi Muhammad? Ternyata memang benar. Apa yang dilakukan oleh mukjizat Nabi Muhammad itu bisa dijadikan karamat kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini anak kecil sudah mendapatkan karamat daripada mukjizat Nabi Muhammad. Masya Allah, ditanya, nak, kamu ini bisa begini dari mana? Ini kalau mengambil air begini. Iya, saya diajarin sama umi, sama ibu, kalau mau ngambil air caranya begini, cuman ngeludah airnya naik.
Coba, bisa gak orang sini sawangan? Jadi, Masya Allah ibunya ngajarin. Jadi kalau cara mengambil air cuma mudah. Coba Bu nanti ajarin sama anaknya, kalau mengambil air udah itu gitu. Besok dipukulin sama orang sekampung. Tapi ini enggak. Orang ibu-ibunya kalau mengajarin anaknya mengambil air seperti itu. Akhirnya ditanya, emang ibu kamu ngasih ajaran apa? Iya, saya suruh baca sholawat. Masya Allah, berapa kali baca sholawat? Nggak banyak, sehari 15.000 kali. Kalau jenengan sudah bisa 15.000 kali baca sholawat setiap hari, insya Allah mendapatkan maqam mukjizat Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad. Akhirnya imam ini pulang, apa yang saya mau hadiahkan untuk umatku? Akhirnya beliau ini menyusun kitab Dalailul Khairat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli. Ini beliau Imam Al-Jazuli menyusun kitab Dalailul Khairat. Dan kita begitu juga di kota Mekah disuruh baca Dalail. Setiap hari hataman, setiap hari hataman, setiap hari hataman untuk membaca Dalailul Khairat. Berapa hari? Gak lama. Cuma 2 bulan tiap hari baca Dalailul Khairat hataman. Tiap hari hatam, tiap hari hatam. Selama 2 bulan. Nah kemudian ada lagi pengabdian. Saya tiap hari nyapu, ngepel, bersihkan kaca, nyapu aula, mijitin guru, megangin sendal, nyuci kamar mandi, ngebersihkan kamar mandi, ngebersihkan kulah, masak, motong bawang, motong juga kita. Di sana kita juga masak, nggak kalah kita masaknya sama ibu-ibu. Karena kita dilatih juga untuk mandiri, kepribadian, pendidikan. Inilah yang diajarkan oleh para guru kami, sehingga kami setiap hari juga gulung karpet, gelar karpet, sebagaimana yang dilakukan sama mereka pembantu kita lakukan. Kita yang melakukan. Untuk apa? Kita ingin mengambil keberkahan dari seorang guru. Karena tazkiyah. Makanya dikatakan seorang murid yang barakah harus mulazamah wal mujalasah. Duduk bersama ustaz, duduk bersama kiai, duduk bersama syekh untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian pengabdian. Al-ilmu yudrak wal khidmatu la tustadrak. Orang yang namanya ilmu dapat di mana aja, belajar dimanapun bisa dapat ilmu. Tetapi kalau khidmah tidak bisa didapatkan kecuali harus duduk dengan kiai, dengan ustaz, dengan syekh. Karena apa? Mereka mendapatkan ilmu yang bersambung dari guru ke guru sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan keberkahan. Nah, ibu-ibu jangan takut dengan anak-anaknya kalau di pondok. Loh, kok anak saya suruh ngepel ya? Enggak, itu bagian pengabdian. Jadi nanti kalau rumahnya sering dipel, rumahnya kiai, nanti di rumahnya nanti insya Allah banyak ada yang ngepelin. Betul. Saya dulu sering megang sendal guru saya. Kemana pergi, saya megang sendal guru saya. Beliau mau keluar, saya pegangin. Mau masuk ke dalam mobil, saya bukain. Pintu gerbangnya saya bukain. Akhirnya alhamdulillah, yang megangin sendal ada, yang bukain pintu mobil ada, yang bersihkan kamar mandi ada. Alhamdulillah. Berkahnya dari mana? Karena kita pernah mengabdi kepada guru kita. Man khadam khudim. Barang siapa yang mengabdi, maka akan diabdi, akan dikhidmati. Nah, ini anak-anak putri, begitu juga nanti di rumahnya akan jadi bunyai, akan jadi ustazah, jadi orang-orang pinter. Makanya anak-anak putri jangan kecil hati. Ini kok saya di pondok dimasukin di pondok pesantren. Saya nggak seperti teman-teman saya yang tiap hari jalan-jalan ke mall. Tahu ke mall? Itu anak-anak yang suka ke mall, anak-anak putri, itu saya bilang itu batu kerikil. Tahu kerikil? Tapi kalau anak santri, anak rumahan, walaupun dia nggak mondok tapi di rumah dia rajin ibadah, belajar sama orang tuanya, ini seperti mutiara. Mutiara yang taruh di dalam kotak, dikunci, ditaruh di dalam laci, dikunci, kemudian di dalam lemari, dikunci. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu di dalam mutiara. Itulah mutiara yang taruh di dalam lemari, di dalam laci, yang dikunci. Terjaga, nggak pernah dilihat. Ini adalah mutiara-mutiara. Orang pinter, orang cerdas, itu nggak mau nyari batu kerikil, mau carinya mutiara-mutiara yang tersimpan. Ada di mana? Ada di pondok pesantren, ada di rumah-rumah yang dimana mereka sering rajin beribadah.
Karena mereka al-ummahat, seorang banat, anak putri menjadi mustakbal. Suatu desa, suatu kota, suatu negara, keberhasilan tergantung pada para wanita. Kalau wanitanya bagus, pendidikannya baik, maka kehidupan di kota tersebut akan baik dan bagus. Lihat contohnya desa Sawangan, anak-anaknya rajin ibadah, taat kepada Allah, belajar, ngaji. Lihat, duduknya rapi semuanya, Masya Allah. Kepengen belajar, karena apa? Karena ibu-ibunya sudah memberikan pendidikan, memberikan pelajaran. Ini keberkahan daripada ibu-ibu, keberkahan dari para wanita. Makanya tidak ada orang laki-laki berhasil, tidak ada orang pejabat, tidak ada orang hebat, kecuali di belakangnya ada yang mendukung, baik ibunya atau anaknya atau istrinya. Katanya pepatah kuno, pepatah Yunani yang diterjemahkan dengan bahasa Arab, likulli rajulin 'azim wara'ahu imra'atun 'azimah. Setiap ada orang-orang besar, di belakangnya ternyata ada wanita, baik ibunya atau istrinya yang mendukung, yang memberikan dukungan penuh kepada suaminya atau kepada anaknya. Makanya seorang laki-laki yang cerdas, dia mencari mutiara-mutiara yang tersimpan. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan, biar dia berhasil kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada sedikit hadiah oleh-oleh dari Al-Fagir. Sedikit oleh-oleh dari Al-Fagir. Ini ada metode tentang Al-Qur'an, daripada Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ada 6.666 ayat. Berapa? 6.666. Berapa surat? 114. Berapa juz? 31. 30 juz. Bu, 30 juz, Bu. Jangan salah, Bu. Ada 30 juz. Baik. Di dalam 30 juz ada 6.666 ayat. Itu Profesor Dr. Wahbaz Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir, beliau membagi-bagi. Ini ibu-ibu perhatikan. Ini metode pelajaran Al-Quran yang penting untuk dipelajari, buat ibu-ibu berikan kepada keluarga dan anak-anak, khususnya buat anak-anak putri. Dalam 6.666 ini Allah membagi-bagi. Di dalam Al-Quran ada kata-kata perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, bayar zakat. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan untuk berpuasa. Perintah Allah. Itu di dalam perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran ada 1000 ayat. Ada berapa? 1000 ayat. Kalau di situ ada perintah Allah, di situ ada larangan-larangan. Larangan nggak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh berbuat kotor. Ini larangan-larangan Allah ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah berapa? 2000. Kalau ada perintah-perintah Allah, di situ ada janji-janji Allah. Orang-orang yang bertakwa maka akan uiddatil jannah, akan disediakan surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tanpa hisab pahalanya diganti sama Allah. Ini janji-janji Allah ada 1000 ayat. Sudah berapa? Berapa? 3000. Kalau di situ ada larangan-larangan, berarti di situ ada juga yang namanya ancaman. Ancaman Allah, yang minum-minuman keras disediakan neraka. Itu banyak. Di dalam ayat suci Al-Quran ada 1000 ayat juga. Sudah berapa? 4000. Nah, kemudian ada Al-Qasas wal Akhbar, cerita-cerita para nabi. Ada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, kemudian Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub. Banyak para anbiya dan cerita-cerita kebajikan. Itu ada 1000 ayat. Sudah berapa? 5000 ayat. Kemudian Al-Anfal, kebajikan-kebajikan tentang Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad. Itu semuanya ada 1000 ayat. Sudah berapa? 6000. Nah, 500 ayat Al-Ahkam, hukum. Hukum apa aja? Hukum sholat, hukum zakat, puasa, haji,
hutang piutang, toharoh, wudu, kemudian gusul, ini pernikahan, jinayat, ini semua ada 500 ayat. Cuma 500 ayat. Jadi kita ini alhamdulillah ayat-ayat yang bersangkutan dengan hukum cuma 500 ayat, nggak banyak. Makanya para ulama-ulama banyak yang mentafsirkan tentang ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Sudah berapa? Sudah jumlahnya berapa? 6.500. Nah, di dalam ayat kita diajarkan untuk beristighatsah, untuk berdoa, untuk meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon, berdoa. Di dalam Al-Quran kita diajarkan bagaimana caranya berdoa. Ada kalimat-kalimat yang Allah berikan, ini doa buat Anda dari Al-Quran, langsung dari kalamullah. Gak banyak, cuma 100 ayat. Contohnya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina Rabbana zalamna wa illam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana innaka Rabbana hab lana min azwajina subhana rabbika rabbil izzati. Masya Allah, hafal semua. Itu ada 100 ayat. Ayo. Yang lain ada lagi, doa-doa apa lagi? Yang ada di Al-Quran. Rabbi zidni, Rabbi syrahli. Itu Al-Quran bukan? Al-Quran. Ayo, ada lagi yang tahu? Di dalam Al-Quran apa lagi? Yang hafal? Doa-doa di dalam Al-Quran, ayo. Hah? Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Apa lagi? Rabbana zalamna, sudah. Apa lagi? Hah? Hah? Apa? Ayo, mungkin banyak yang lupa nih. Hah? Apa lagi? Oh ya Rabbana la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna wa'fu 'anna warhamna anta maulana alal. Masya Allah. Itu ada berapa? Ada 100 ayat. Nanti insya Allah Habib Abbas sudah nyusun. Ada 100 ayat, doa-doa yang ada di dalam Al-Quran sudah kita susun. Nanti insya Allah kita kirimkan ke Sawangan biar dihafalkan sama anak-anak, biar dibaca. Jumlahnya berapa sudah? 6.000. Tinggal berapa? Tinggal 66. 66 nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh wal mansukh? Yaitu ayat-ayat yang hukumnya sama Allah diturunkan, kemudian dihapus ayat tersebut. Hukumnya dihapus di ayat, diganti dengan hukum yang baru. Ini menjadi 66 ayat. Berarti sudah 6.666 ayat. Ada berapa juz? 30 juz. Nah, sekarang Habib, bagaimana caranya untuk mencari halaman di dalam juz Al-Quran? Contohnya, Habib Abbas tahu. Ini ada Al-Quran. Pegang. Ustazah pegang satu yang perempuan. Ayo, buat anak putri satu. Iya. Yang punya wudhu, pegang. Ini. Yang putra. Anak putra mana anak putra? Santri putra. Pegang. Ini yang di depan juga pegang satu. Ini ada lagi nggak Al-Quran? Mesafnya ada lagi nggak? Yang putri satu pegang siapa? Ini. Kasih anak-anak putri. Yang putra satu, yang putri satu. Ini lagi satu lagi Ustaz. Saya wudhu. Ya, yang punya wudhu. Saya wudhu. Yang punya wudhu. Batal. Yang punya wudhu. Yang putri yang punya wudhu. Putri. Wudhu. Yang di belakang. Ustaz Kiai. Kasih. Ayo bagikan. Ini satu lagi. Belakang ada. Punya wudhu, pegang. Oh, banter, Masya Allah. Ini.
Bantal kelihatan nggak tulisannya kecil? Ya, kasihkan Abu Hashim. Ini kasih bantal. Siapa yang megang Al-Quran tadi? Ini, kasih mikrofon. Kasih mic, kasih mic. Tidak? Ya. Pak, bantal. Pak, siapa namanya? Ustaz Sono. Jangan duduk sini, depan. Guna-guna kan banget. Kecilan. Cari yang besar, mungkin ada yang besaran nggak? Ada lagi nggak? Besar dulu. Nggak pakai kacamata. Belajar ya, belajar. Belajar. Baik, ini kadang-kadang kita kalau lagi baca Al-Quran, ini untuk mushaf yang cetakan Haramain seperti ini. Cetakan Haramain. Ini cetakan Haramain, cetakan Mekah Madinah. Jadi kalau ibu-ibu umroh pergi haji di kota Mekah dan kota Madinah, di masjid itu banyak Al-Quran mushaf seperti ini. Nanti banyak. Itu jumlahnya jutaan. Bukan ratusan ribu lagi, jutaan jumlahnya. Masuk sudah lihat semuanya mushaf. Al-Quran. Ini percetakannya, Masya Allah, 4 kilometer. Itu percetakan Al-Quran. Besar sekali. Ini makanya ada museum Al-Quran, mushaf Al-Quran. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kadang-kadang kalau lagi baca Al-Quran, juz pertama, juz kedua, juz ketiga. Ayo baca Al-Quran tadarus juz 3. Cari halaman, repot gak? Repotan. Nah, sekarang Habib Abbas bisa cari. Caranya gimana? Pak, jenengan mau juz berapa? Juz 13. Juz 13. Juz 13 ada di halaman 242. Coba betul ya? Kasih mikrofon Ustaz ini. Sama Pak Mansurnya, betul gak? Kasih, betul gak? Pak, betul? Kasih yuk lihat anak-anak, betul gak? Juz berapa? Juz 13. Juz 13 halaman berapa? 240? Wah. Ayo, mau juz berapa? Anak putri, Mondok, sebutin. Hah? 10. Minta juz 10. Juz 10 ada di halaman 182. Coba betul gak? Lihat halamannya. Betul gak? Betul. Ini jangan betul nanti sangka Habib Abbas kerjasama lagi. Betul gak? Betul. Ayo, yang di belakang mau minta juz berapa? Juz 20. Juz 20 ada di halaman 382. 382. Betul? Hah? Betul? Betul. Ini Habib Abbas wali. Tahu. Amin. Al-wilayah buat antum. Saya minta ilmunya aja. Mau tahu ke caranya? Mau tahu apa mau tahu banget? Nah, ini buat ibu-ibu. Bu, perhatikan. Jadi ibu-ibu nanti ajarin anak-anak nggak usah repot-repot. Ayo, ibu hafal Quran. Buktinya, iya, juz 4 itu ada di halaman 62. Ayatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba betul enggak? Juz 4 halaman 62. Coba benar enggak? Betul? Betul. Nah, ibu ini padahal ibunya cuma tahu ajarannya dari Habib Abbas. Oh, juz segini halaman segini, ayat pertama ini. Cuman hafal 1 ayat. Tapi paling tidak alhamdulillah. Iya, ibunya hafal Quran. Tapi ini buat ibunya, nanti anaknya dididik. Ayo paling enggak hafalin bagian 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Jadi untuk penyemangat untuk anak, bagaimana caranya untuk di dalam mempelajari matematika Al-Quran. Jadi berkah. Ini, Bu,
seorang ibu mempengaruhi di dalam hafalan Al-Quran. Saya waktu di Mekah ngafalin Quran. Hafalin Quran. Itu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya duduk. Kadang-kadang ngafalin, Masya Allah. Cuma dapat beberapa lembar. 5 lembar, 6 lembar. Teman saya itu ngafalin 4 jam, 5 jam, dapat 1 juz. Dia bilang, kok hebat banget ini anak, ngapa cepet bener. Setelah saya koreksi, nggak tahu nih ibunya hafal Quran. Jadi nurunin kalau anaknya hafal Quran, ternyata dari ibunya hafal Quran. Karena apa? Seorang ibu ketika gendong anaknya, dia baca Al-Quran, anaknya dengar. Jangankan ketika membaca Al-Quran, ketika lagi di dalam janin, di dalam kandungan, ibunya sudah menghafal Al-Quran, sudah baca Al-Quran. Itu makanan yang paling bergizi buat seorang janin, buat anak di dalam perut, yaitu dengan membaca Al-Quran. Itu anak mendengar. Kalau orang-orang sekarang kan enggak, pakai HP. Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditaruh di perutnya. Kapan menghafal Al-Quran? Jadi harus ditransfer. Transfernya bagaimana? Dari bacaan jenengan. Sering-sering baca Al-Quran, nanti anaknya bakalan cepat menghafal Al-Quran. Kalau ingin cepat menghafal Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran ketika sedang mengandung. Apalagi baru melahirkan. Baru melahirkan anak ketika baru lahir itu matanya nggak ngelihat, merem. Tapi pendengarannya sangat kuat. Makanya ketika baru lahir, diapain? Pertama kali diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat syahadah. Jadi dia terbekas. Walaupun pertama kali mendengar, sampai tua dia akan mendengar hal tersebut. Subhanallah. Nah, begitu juga ini di dalam metode Al-Quran. Mau tahu enggak caranya? Coba sekali lagi. Ibu-ibu, Bu, mau halaman berapa? Mau halaman berapa? Mau juz berapa? Juz berapa, Bu? 40. Jangan, Bu. Juz berapa, Bu? Hah? 31. Juz berapa? Hah? 25. Juz 25 ada di halaman 482. Betul? 482 Pak? Abanser? Betul? Betul? Mau tahu caranya? Bulan depan undang Habib lagi. Hah? Nah, sekarang saya berikan modal untuk di bulan puasa dengan metode Al-Quran. Tapi Al-Quran yang cetakan Haramain ya. Cetakan Haramain. Caranya begini. Pertama, Anda ibu-ibu lagi mau baca Al-Quran, sekarang baca juz 11. Juz 11. Halaman berapa? Ibu-ibu langsung tahu, oh caranya gampang. 11 kurang 1 berapa? 11 kurang 1? 10. 10 kali 2? 20. Angka 20 belakangnya tambahin angka 2. Bukan 22, tetapi 202. Coba, betul enggak? Juz 11 halaman 202. Betul? Betul. Jadi bagaimana? Dikurang 1 dikali ditambah sekali lagi. Cari juz 9. 9 kurang 1 berapa? 8 kali 2 berapa? 16. Berarti 16. tambahin 2 16. Coba betul enggak? 162. Betul? Betul. Nah sekarang mana mikrofon? Kasih anaknya Putri. Coba Pak, dia ngerti. Tahu. Nih. Ini yang nengok. Pegang. Coba saya sekarang mau tanya. Cari juz 7. Hah? Juz 7?
122. Ini betul nggak? Coba lihat 122. Jus berapa? Jus 7 ya. Caranya gimana? 2. Coba betul nggak? Betul? Ayo, jawab. 122. Baik. Sekarang coba yang di belakang. Nih, lihat, perhatikan. Cari jus 16. 16. 300. Wah, semangat. 300 betul. Coba lihat. 302 betul nggak? Payah gitu. Wah, kalah sama ibu-ibu. Ayo, betul? Betul. Sekali lagi, jus yang agak banyakkan sedikit. Jus 26. 502. Coba betul nggak? Betul? Sekali lagi, jus 29. Oh, betul. 58. 2. Bu, berapa bu? 29. 58. 2, betul. Betul. 582, betul. Nih, sekali lagi. Bu, sekali lagi. Jus 17. Oh, sudah tadi 17. Jus 13. 13. 222. 24. Masya Allah, desa Sawangan sudah jadi wali semua. Amin, Allahumma. Amin. Mudah gak? Kalau sudah tahu rahasianya kan gampang, mudah. Insya Allah ini untuk penyemangat ketika datang bulan Ramadan, nanti dipraktekkan untuk membaca Al-Quran, sudah mengerti bagaimana matematikanya Al-Quran. Jadi ibu-ibu nanti bisa dipraktekkan, nanti usahakan beli cetakan Al-Haramain, tidak mahal, bisa dibeli atau yang sama seperti itu, bisa dibaca setiap hari karena ini cetakan yang paling akurat, ataupun cetakan kudus. Walaupun cetakan kudus berbeda dengan metode ini, tetapi alhamdulillah paling tidak sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering menghatami Al-Quran. Ada ulama-ulama di bulan Ramadan itu hatam, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, ada yang 7 kali, bahkan setiap hari ada yang menghafal setiap hari hataman. Ada yang sehari, pagi hari hatam, di malam hari hatam. Ada lagi yang 2 hari, 1 hari di pagi hari 2 kali hataman, sore hari 2 kali hataman. Ada lagi yang 4 kali, pagi hataman 4 kali, sore 4 kali. Jadi sehari 8 kali hataman. Ada yang sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hatam Al-Quran. Masya Allah. Kok bisa? Saya kalau baca Al-Quran paling tidak 7 jam, 8 jam. Tapi kok ini selagi sholat bisa mampu? Pasti bisa. Itu mendapatkan keberkahan waktu karena dia sudah membiasakan membaca Al-Quran. Contohnya Anda kalau baca Al-Quran mungkin 1 juz itu lama, kadang-kadang 1 jam. Tapi kalau sudah biasa 15 menit, bahkan ada yang menempuh waktu 10 menit. Ini berkah karena sering membaca Al-Quran. Insya Allah kita di bulan Ramadan menyambut kedatangan di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dan lisan kita basah dengan membaca Al-Quran, melantunkan membaca Al-Quran. Semoga kita keluar dari majelis ini, dari pondok pesantren Al-Fitrah ini, mendapatkan keberkahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waj'al mustama'na hada mustamarhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hada wa fi ma'hadina hada dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fadilatul ustaz Kiai
أحمد لطفي شكرا يبارك فيه وفي عمره وأولاده وتلاميذه ومريده والمنتسبين إليه، يبارك الطلاب والطالبات وجعلهم من الهداة المهتدين، وجعلهم من العلماء العاملين، وجعلهم من الحفاظ القرآن الكريم، وجعلهم من القراء والمفسرين، ويبارك الحاضرين والحاضرات بالبشارة، وأن تعجلهم بالإشارة وتقضي جميع حوائجهم في دين ودنيا والآخرة. اللهم إني نسألك من هذه النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العيش أبده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام عمه، ومن الفضل أعذبه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dia gitu. Dia tanya. Kira mau ya? Oh, selama ini korannya. Assalamualaikum.